Film ini memberikan slideshow yang bakal membawa kamu sebagai penonton untuk flashback ke dimensi sinetron yang di layar lebarkan. Tapi sedihnya, value sinetron di film ini nggak berubah. Nggak lebih grande, nggak lebih mewah, stylenya masih sama dengan sinetron atau FTV. Salam sinema sahabat sinemalogi. Satu Imam Dua Makmum adalah film drama yang disutradarai K. Mangunsong. Film ini dibintangi Fedi Nuril, Amanda Manopo, Revalina S. Temat, Irgi Ahmad Fahrezi, Sarinila, Marini Suryo Sumarno, Leoni Fitria Hartanti, Siti Fauzia, Tommy Fajar, Meisya Siregar, Mona Ratuliu, dan lain-lain. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini bercerita tentang Anika yang diperankan oleh Amanda Manopo yang berusaha membuat suaminya, yaitu Arman yang diperankan Fedi Nuril, jatuh cinta, sedangkan Arman belum mampu mengikhlaskan kepergian mendiang istrinya Leila yang diperankan Revalina S. Temat. Kehidupan Anika akhirnya dihadapkan pada pilihan apakah dia bisa bertahan dan bersaing dengan seseorang yang sudah tiada, yang masih bersemayam di hati sang suami. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Filmnya sempat bikin saya salah sangka ya, kiranya tentang poligami, ternyata filmnya tentang susah move on. Satu Imam Dua Makmum adalah film drama tentang betapa seseorang duda, muda, mapan yang masih susah move on setelah ditinggal istri tercintanya. Waktu kurang lebih 2 tahun belum cukup bagi Arman untuk bisa menerima kepergian mendiang istrinya. Disinilah konflik utama bermula. Satu Imam Dua Makmum bukanlah film yang memiliki kadar cerita yang berbeda atau agak lain dari biasanya. Film ini sangat formulaik, sangat template, dan lebih tepatnya sangat sinetron sekali. Mungkin banyak juga yang bakal kaget setengah mati karena penulis yang bertanggung jawab atas cerita ini adalah Ratih Kumala. Di dunia penyutradaraan, nama K. Mangunsong mulai terdengar sejak dia menyutradarai film Air Mata di Ujung Sajadah. Drama romansa dibalut religi yang mengharu biru yang sempat sukses di pasaran karena jumlah penontonnya mencapai 3 juta lebih dan diuntungkan dengan soundtrack filmnya yang booming dan viral. Sehingga film mudah turun layar tapi gemanya masih nyisa. Bahkan kabar yang beredar, sequelnya juga sedang dipersiapkan. Tentunya masih digarap dengan sutradara yang sama dan berkaca dari kesuksesan Air Mata di Ujung Sajadah, terlalu pede untuk menggunakan formula yang sama. Fedi Nuril yang sama, dan corak warna musik untuk lagu soundtrack yang sama. Dan jujur memang lagu soundtracknya lumayan enak didengar dan dinyanyikan, bahasanya lebih bersahabat dan karaokeable. Kemunculan kembali Fedi Nuril sebagai lead actor di film ini tentu saja bukan barang baru. Aktor yang sudah dikenal sebagai langganan peran suami beristri double ini masih membawakan peran yang kurang lebih masih sama karakternya, gesturnya, cara ngomongnya, dan hampir segala ekspresi yang muncul di wajahnya. Saya melihat nggak ada yang berkembang dari kualitas akting aktor satu ini. Semenjak membintangi Ayat-Ayat Cinta hingga film ini pun, ekspresi aktingnya ya gitu-gitu aja. Meski kali ini saya ketipu karena ketika dilihat dari judul seakan-akan ada unsur film tentang poligami. Ternyata ujung-ujungnya film ini hanya tentang lelaki bodoh yang berjanji atas kesetiaannya untuk nggak mencari pengganti mendiang istrinya. Giliran udah ngewong sama istri barunya, pelan-pelan nyadar kok nggak dari dulu move onnya. Mesti harus drama lalala dulu, sosok menjaga janji suci atas nama kesetiaan, adalah gitulah. Jadi ini film yang paling benar-benar payah. Termasuk juga dari point of view Anika, siapa yang gak nolak ya tiba-tiba ditawarin mak-emak untuk jadi mantunya, menjadi istri dari laki-laki mapan, arsitek dengan kerjaan yang padat, sampai-sampai ya untuk berkunjung ke rumah emaknya pun harus dijadwalkan. Duda anak satu dan anaknya cantik, lucu, gemes banget. Apalagi setelah nikah sudah diberi akses dan fasilitas yang luar biasa, rumah mewah, ATM gak ada serinya, dan lain-lain. ATM gak ada serinya, maksudnya ya duit gak akan pernah kurang. Itu semua bisa didapat selama Anika gak lancang masuk ke kamar terlarang. Udah, tantangannya cuma itu doang.
Zaman sekarang ya kan, duit itu nomor satu. Sisanya ya lihat nanti, minimal jalanin dulu, gitu kan klisenya. Dan seterusnya, film ini memberikan slideshow yang bakal membawa kamu sebagai penonton untuk flashback ke dimensi sinetron yang di layar lebarkan. Tapi sedihnya, value sinetron di film ini nggak berubah. Nggak lebih grande, nggak lebih mewah, stylenya masih sama dengan sinetron atau FTV. Saya masih nggak habis pikir sebenarnya bisnis apa sih yang dijalanin keluarganya Arman. Kayak kehidupan yang indah bagi didongeng, hidup di pegunungan yang penuh dengan bunga, bercocok tanam, berlarian ke sana kemari sambil nyanyi-nyanyi. Kiranya itu tuh saya pikirnya kafe gitu. Terus ya saya pikir jangan-jangan ini semacam perkebunan yang menghasilkan bunga-bunga untuk dijual. Tapi asumsi saya kok nggak ada yang nyambung. Jangan ditanya soal ending. Film yang menghadirkan para pemain lama di dunia sinetron dan juga anchor legend ini memiliki babak akhir yang super duper template. Masih nggak percaya sih seorang Rati Kumala bisa menulis skrip yang segenerik ini. Kayak malas-malasan gitu menentukan sebuah akhir cerita yang indah. Sudah menurunkan ekspektasi serendah mungkin untuk film ini, tapi itu pun juga nggak ngebantu sama sekali. Makanya nggak heran ya kalau film ini banyak menampilkan performa aktor-aktornya itu ya kesannya ya apa adanya ya. Nggak ada yang sanggup mencuri perhatian. Meski agak kesel juga, sebenarnya permasalahan film ini terletak di judul. Kenapa harus satu imam dua makmum? Sementara makmumnya yang satu sudah almarhumah. Kayaknya satu imam dua dunia mungkin itu better ya. Atau yang lebih proper lagi lah ya. Masih banyak judul lain yang gak terang-terangan menipu. Lama-lama saya juga bertanya-tanya nih. Sebenarnya si Arman kalau sholat dia bener-bener pakai imaman atau enggak dalam niatnya. Sementara realitanya dia kan sholat sendirian sebenarnya. Nggak ada makmum. Ini harus dibahas tuntas sih, apa hukumnya orang sholat niatnya jadi imam tapi gak ada makmum yang real. Serem sih ini. Jelas-jelas saya kurang paham untuk yang satu itu karena terlalu sensitif dan masih ada orang lain yang lebih expert untuk ngebahas itu ya. Banyak sekali adegan yang menghibur di film ini, maksudnya sih lebih ke adegan absurd. Selain sholat berjamaah dengan barang goib, Fedi Nuril juga main gitar lagu sedih, tapi saya nggak tahu motivasinya buat apa. Kemudian ada foto Revalina S. Temat yang segede gaban. Video konten Mbak Sarinila yang dari awal udah jadi clue. Dan pada akhirnya film yang membosankan ini ternyata terlalu sering menampilkan foto raksasa Revalina S. Temat yang dipajang di dinding kamar Arman. Saking gedenya, jangan-jangan gak lama lagi Revalina S. Temat bakal disembah sama Arman dan bapak satu ini tetap akan kaya raya dan makmur selama-lamanya. Sementara itu Amanda Manopo terpilih sebagai calon korban pesugihan Arman berikutnya. Disekap dan bakal ditumbalkan dalam judul Wanita Ahli Neraka 2. Sekali lagi film ini nggak lagi-lagi menyodorkan kisah Fedi Nuril berbini dua sekaligus, melainkan Fedi Nuril yang susah move on dari istri pertamanya yang sudah meninggal. Jadi buat kamu yang gemar menonton sinetron dengan skala ukuran layar lebar yang lebih gede, film ini jawabannya. Apalagi ya? Yang jelas saya sangat berduka atas meninggalnya kreativitas dalam bercerita. Semoga mereka diberi kekuatan untuk bisa berkarya yang lebih baik lagi. Demikianlah video reaksi dari film Satu Imam Dua Makmum yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.